Hadap Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada pagi hari yang sangat-sangat mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke makom para masyayikh kita yang kita pusatkan di Makam Al-Maghfurlah yang kita Tuan Guru Haji Abdul Halim. Namun kesemuanya nikah tidak berarti tiang pelungguh melupakan guru-guru kita yang lain, keluarga-keluarga kita yang bertebaran makabirnya di wilayah di lingkungan kubur niki, bahkan guru-guru beliau juga yang paling utama adalah berada di kuburan ini, yaitu seperti Al-Maghfurlah Tuan Guru Muhammad Amin, Tuan Guru Haji Abdul Latif, dan Tuan Guru beliau yang lainnya. Begitu juga saudara-saudara beliau seperti halnya Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Hamid dan guru-guru daripada saudara-saudara daripada beliau yang semuanya adalah hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih memilih sukut minal kalam. Selapuknya ya penduduk doang selapuk. Jadi girang ngeraus duit maraknya. Ya, niki ya selalu menyimpan kata-kata yang tidak patut untuk dikeluarkan lalu digantikan dengan kalimatut thayyibah. Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Halim niki sini doang lupa adalah membaca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad dan lupa baca karena beliau niki terinspirasi isi salah satu kisah sahabat isi meninggal dunia sewaktu Rasulullah SAW melaksanakan perang Tabuk. Pas waktu perang Tabuk Rasulullah nikah sangat panas. Antik Desida Jibril datang membentangkan sayapnya yang kanan, memberitahukan kepada Rasulullah mungkin niki sahabat peligide si Aran Muawiyah meninggal dunia. Coba seminan dulu gue Rwanda dengan sinyalatin iya. Sampai Rasulullah SAW sendiri bengak, sangat sina bengak. Marak nikah lalu sina luwe dengan nyalatin beliau. Yang tidak berketuan menurut pelinggihnya Jibril. Nah, pirwan istimewaan sahabat yang nikah kada marak nikah lalu. Yang daripada Jibril memang sahadir nikah Rasulullah para malaikat. Para malaikat si luwe lalu membayangin jenazah beliau nikah. Karena apa? Karena ia sangat istiqomah muridkan Qul huwallahu ahad Allahu samad. Nah, beliau nikilah ya setiap kesempatan dia lupa Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu ahad. Kemudian salat tasbih yang ulangin kembali beberapa cerita sih yang terima niki orang nganggur ya teman tamat ibtidaiyah lain kan beliau niki ibu sempuh kaca almarhum Balo Ais Kembong niki ya sih termasuk sebagian daripada musalla Sile Bali niki adalah wakaf daripada Balo Ais. Nah ya isi bercerita pisah sempurna yang maksud Balok Dul Halim yang masih bajang teruna beri dia dah lupa salat tasbih sampai almarhum Balok Ais nyeritaan tentang kaifiat salat tasbih, cara-cara tasbih. Nah waktu masih ni kita berdagang lain almarhum ini Amit di balin konin termasuk kita belagang es lain ya tahu deh girang nganggur si tua pun marak nikah jadi ngerawat dinarak ngerawsing sekenok
kadang-kadang ia cerita si lain-lain lah, termasuk salah sopokna nyeritaan al-makpur lah balok Tuan Guru Haji Halim isi sangat rajin salat tasbih sambil cerita Allah kaifiat salat tasbih itu ialah si menggunakan tasbih muakhar semparan karena kaifiat salat tasbih itu dua, arat paran tasbih takdim, arat paran tasbih takhir. Arti salat tasbih takhir itu adalah tasbih juluk dibaca baru lah rukun-rukun sholat. Misalnya lamun si takdimnya setelah takbiratul ihram langsung tasbih 15 kali. Nah, terus Al-Fatihah baca surat sekendaknya. Nah, sebelum ruku baca 10 kali. Terus lewat ruku 10 kali sampai lewat waktu sujud terakhir rakaat pertama nikah 10 kali. Lagu ndek baca tasbih setelah duduk istirahat, lewat duduk istirahat. Nanti paranya tasbih takdim marak disebut di dalam Fathul Mu'in, dalam Fathul Mu'in. Kemudian ada tasbih takhir. Tasbih takhir niki artinya terbaca rukun dulu. Al-Fatihah surat semampu sekuasa dan sekendaknya baru baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali sebelum ruku. Nah, terus sampai kepada sujud terakhir rakaat pertama terus rakaat maranika lagu terbaca dia duduk istirahat sebelum penganjang 10 naniki paraniana tasbih takhir. Dua kaifiatnya salat sunat tasbih niki. Nah, lain si pertama-tama setelah yang dengar dengan balu ais niki dengar lah di iman tahu baca bidayah di iman tahu baca ya isi cobaan tahu setelah ngelihat jadi takhir dulu artinya tasbih takhir. Nah, setelah coba buka-buka Fathul Mu'in ternyata rak takhir. Nah, lalu aja apa dan takdim lalu tasbih takdim waktu kadu antik datang orek lalu duduk istirahat berarti selesai sujud sekedar istirahat semendak langsung naik di parakat kemudian. Nah, ini jumlahnya tetap pada 300 tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini adalah tasbih isi terbaca 300. Lain Rasulullah SAW berbahasa tipa pisahnya Ummi Hani. Nabi ini berbahasa Ummi Hani melip pelingin badak tebak yang badak pelingin suatu amalan si sangat-sangat belik kati pahalan yang melilah lo adik yang tidak badak si Rasulullah lamun dah baca subhanallah 100 kali pada marak misalnya berkorban isi 100 ekor unta. Kemudian lamun baca alhamdulillah 100 kali pada marakda isi berkorban dengan 100 ekor sapi. Lamun baca Allahu Akbar 100 kali maka padalah marak misalnya isi menyedekahkan kuda perang 100 ekor. Dan lamun lanjutan isi la ilaha illallah 100 kali maka pada marak dan memerdekakan 100 budak dari keturunan Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Maka mulai saatnya Ummu Hani mewiridkan dengan subhanallah, kemudian alhamdulillah 100 kali, kemudian Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Nah, adapun lamun yang perlu gabung ia dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim niki berarti berjumlah 300 kali dalam salat tasbih. Sedangkan lamun yang perlu membaca kalimat thayyibah di dalam salat akan berlipat-lipat ganda pahalanya. Misal Al-Quran lamun yang perlu membaca di luar salat tanpa udhu maka nilainya sekitar huruf 10. Lamun tiang perlu baca dalam keadaan udhu maka sekik huruf nilainya selain. Lagu lamun tiang perlu baca di dalam solat sekik huruf nilainya paling tidak 70.
sampunan pelunggu sami gen barak aku nikman bagus tajwidku baca Al-Quran, aku nikman bagus makhrajku baca Al-Quran, baca Al-Fatihah sekalipun. Maka dalam ilmu fikih sekalipun nikman bagus cara tiang baca Al-Fatihah, berarti kan nikman apal rekan kepada niki. Maka dalam hal ini kita anggap dia sebagai zikir, sebagai wirid, walaupun termasuk memang rukun daripada sholat. La sholat liman lam yaqra bifatil kitab ya. Sehingga daka ni duit semeton jadi tiang pelungguh memang dimanfaatkan baca Al-Fatihah sebagai inti daripada sholat. Aku marah sebelum kan oleh dalam pakaian tapi namun yang belum tahu baca Al-Fatihah artinya dia tahu sama sekali bau diganti isi zikir-zikir, isi memiliki jumlah huruf marah entan Al-Fatihah. Al-Fatihah niki le hurufnya lamun tebeluang Maliki Yaumiddin adalah karublah seki. Karublah 6 156. Lamun dia tebeluang Maliki Yaumiddin karena memarah ini kemarah mana wawi. Jadi lamun lek rakaat pertama tiap perlu baca Al-Fatihah, maka mana ni kita beruang Maliki Yaumiddin. Lamun rakaat kedua dia kita beruang Maliki Yaumiddin. Ini berbeda artinya. Lamun Maliki Yaumiddin adalah dengan si memiliki hari pembalasan. Lamun Maliki Yaumiddin merajai artinya, merajai hari pembalasan. Lamun terbaca belum 156, lamun terbaca kontek 155. Nah, kira-kira lamun yang perlu bandingkan la ilaha illallah Rasulullah lu huruf 4 pira kali terbaca la ilaha Rasulullah andina berjumlah 156. Nah, ini biar misal marak nikah. Jadi lamun dekman bagus yang perlu membaca Al-Fatihah tetap terima dan sah salat yang pelunggu karena para ulama ngerekengnya sebagai zikir daripada pengganti Al-Fatihah si bagus si terbaca si dengan si fasih. Maka lamun tiang pelunggu dia teman fasih maka ia si terekeng si Allah Ta'ala sebagai zikir. Namun zikir kan ini perlu gaduman, dia perlu gaduh makhraj. Mungkin yang penting adalah tiang pelunggu membaca kalimat thayyibah. Dan inilah ia padilannya. Para ini masih tasbih niki deman yang bau pasih atau pecat-pecat yang bau ya zikir bau pecat-pecat artinya sampai kadang-kadang makhrajnya dina man bagus lalu setiap pelungguh walaupun memang sepantasnya yang pelungguh pelajari makna daripada fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kan fa'lam niki mengandung arti bahwa berzikir harus berdasarkan ilmu, termasuk dalam hal ini lah ilmu tajwid, ilmu daripada kaifat kafian yang perlu zikir. Karena zikir niki dalam wilayah terbagi jadi dua. Ada paranin zikril hasanat, paran si kedua adalah zikir darajat. Lamun zikir hasanat niki ia mengacu kepada firman Allah, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum. Kemudian apabila kalian sudah selesai sholat, berzikirlah kalian dengan cara tokol, dengan cara nganjeng, ataupun sambil tinduk. Nah ini zikir hasanat, kita mau doang pahala. Nah lamun zikir derajat dia untuk kenaikan tingkat, kenaikan makom, dengan makom ya, dengan makom Nabi. Pertama awam dulu, terus memasuki para wali-wali ahyar. Dengan wali ahyar meningkat tipe wali nujaba. Dengan wali nujaba meningkat tipe wali abdal. Dengan wali abdal meningkat tipe wali autad. Dengan wali autad meningkat menjadi wali kutub. Dengan tingkat kutub sampai kepada gaus. Nah, hakikat daripada masing-masing daripada wali niki ia sendiri dia tahu dirinya. Dia tahu dirinya hanya Allah Ta'ala doang ciwikan. Yang ulangin kembali kisah daripada Gus Dur niki di Madinah Masjid Nabawi. Niki menurut Kiai Eksil Siraj ia sendiri jadi pelaku niki. Coba dengan tentu oleh ulama sudah hadir oleh ni.
Jadi Semarang Tijo na spesies agil dengan si ngadu cubah hebat ngadu mislah terus bawa pilu kamus ngadu sorban marabli kurban ini Gus dah yang ini Gus dah sampai pira tiyo na si orang ni kuah hebat ni nanti narak sikit sambil na kampung Pejengkun waduh lihat tokol di atas sejadah ni baru sejadah pakaian lah sekedar pakaian lah niki sopo ulama waliullah dengan Mesir ni Gus ni Said ya wah ya doa berapa ngending doa no termasuk PB Jamiah Nahdlatul Ulama Indonesia ngending doa sih doa apa doa selamat doa ya dia selesai berdoa sekitar 5 menit dia sudah berdoa cerita wayah antena terus antena encong tenoros sejadahnya nangis ya Allah apa dosan kaji ya Allah anti narak dengan nauk kaji nah dia termasuk wali-wali mastur apa dosan kaji ya Allah anti narak nauk kaji sambil nangis ngoros jadah saya pakaian kumal pokok dia narak abadi nah inilah dia termasuk wali-wali mastur majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama dengan isi dia tahu jadi kekasih Allah di bumi lagu sangat terkenal oleh langit nah namun walaupun tiang pelungguh dia tahu hakikat daripada sopo-sopo dengan niki jadi wali Allah secara khusus lagu secara umum tiang pelungguh selaku jadi wali Allah Allahu waliyul mu'minin Allah niki adalah jadi kekasih kaum mukminin berarti tiang perlu teriakan Allah Ta'ala lagu tingkat tiang perlu nikilah isi perlu memang meningkat dari hari ke hari dari tahun ke tahun nah al-makmurlah selapu nasi sejarah tiang perlu niki baik isi penghitan kuburnya atau sini penghitan misalnya al-makmurlah tahun Guru Muhammad Said sila bidang wanita dijuluk niki lain kau rusak memang lain ini kita wilayah beliau niki kemudian Tuan Guru Ahmad Ja'far, Tuan Guru Abdul Azim, Tuan Guru Puaidi, kemudian Tuan Guru Abdul Hamid, niki wayan daripada Tuan Guru Syaili, kemudian Tuan Guru Haji Muhammad Rais, nini daripada Tuan Guru Haji Masul, kemudian Tuan Guru Haji Makmun, Tuan Guru Haji Muhammad Tohri, kemudian Tuan Guru isi dia penghitan kubur niki sangat wastai laik gatinina penghitan lah dan penghitan isi para keluarga nah, sehingga niki hikmah daripada tulang mesan penghitan niki sebenarnya adalah untuk memusatkan selapu daripada tuan guru niki isi sekedar si tahu tiang doang nikinya mulai dengan Tuan Guru Muhammad Rais gitu. Kemudian Tuan Guru Ahmad Ja'far Tuan Guru Ahmad Ja'far niki tak tengah jinah hulai yang rapok gawe ini rap mai suaranya dah. Lalu itu teman-teman masih segera nongak-nongak lah, milu-milu bawangan. Ya tak dengar lain al-makmurlah Tuan Guru Ahmad Ja'far ni. Arak kitab nahu ya dek jangan beli lalu kitab. Lagunya sebenarnya kitab nahu sepen balik. Dan kadang Arab sarah dalam. Jangan Arab sarah dalam. Nah ini susur sab dek. Mungkin Habib. Mau Habib ya si paling pelik simparan sebelah ini karena kemungkinan besar itu hanya pelajari di Mekah. Jadi Tuan Guru Ahmad Ja'far nikilah isi memperkenalkan al-makmurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim kaja Tuan Guru Ibrahim bernulik niki Tuan Guru Ahmad Ja'far mami para guru tiang bernulik dalam Mekah pajang gatin masih pajang gatin bernulik Tuan Guru Ibrahim Haro mele tes dulu guru Ahmad tes dulu anti tebu guru tentu lalu ngetes si almarhum ini selaku ketua nana sih beliau ya bau doang sudah jawab dan sangat masuk akal ada roda nah setelah nikah lah ya antiknya bahasa al-makmurah Abdul Alim lalu ya anak kuaku lega guru nggak jadi guru Ahmad
mulai ngaji. Nah iyalah nanti perkenalan Tuan Guru Ibrahim le kebun bar kubur bersahabat kanca warang lah ini le bar kubur. Ini daripada Pak Amal niki terus kekait dasar agung Kelompok Barat nih melalui beliau lah Tuan Guru Ibrahim terkenal. Nah iya sebabnya masyarakat kekait siwas siling sirat laik ia bercerita nah sekenanya bercerita dah Al-Maqpurah Tuan Guru Ahmad Pak Aidi cerita si bro niki dengan beliau sanad. Kemudian si kedua masyarakat kait silai karena ia rekengan nyelamin nih melalui Al-Maqpurah warak Tuan Guru Abdurrahman ini daripada Tuan Guru Haji Ridwan mentuak daripada Tuan Guru Haji Ahmad Anwar perbinaan si pertama di alat ini. Kemudian ngapi nih datang Tuan Guru Ibrahim tipal Dr. Mustafa dok masih kait lejul Jumat karena kan boleh ganti wah tunggu jamaah saya gak anjing wah demak ketunjang tukang sintu cara lain si nyintu si naan situ nanti para nyintu tapi bahasan daripada Tuan Guru Mustafa dan Ibrahim ndak man dulu naman namun dekman kedengeran gerotak dokar daripada Tuan Guru Abdul Halim dekman mulai tuh tokol kanyintu. Nah setelah kira-kira sampai wadon kedengeran ongkat gerotak dokar saya lain ya no gerontong dokar no ya sebagai tanda dokar no ya bagus kamu semakin pelik ongkatnya semakin bagus semakin mahal yang kena nanu arah ongkat nih kan arah ongkatnya gerotak dokar maka mulai wahkan satu demenes selesai nyintu tukang situ lo ialah antena pas datang beliau baru datang Tuan Guru Ibrahim baca khutbah waktu ini. Nah ini adalah caranya ta'zim saling hormati para ulama-ulama dari para ulama Islam. Nah dengan demikian yang pelunggu niki adalah sanad keilmuan yang pelunggu melalui beliau mulai Tuan Guru Abdul Halim. Tuan Guru Abdul Halim ya jadi sanad keilmuan yang pelunggu semusalsal sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang lawan dengan dia tahu di sebagian alumni dia tahu dia beriang sanad ilmu. Dia minta paran dia narak sanad ilmu dan guru-guru istilah ni apa paran sanad no paran istibaiat langsung. Dong kita kajar si guru maka kembalilah kepada bahasa daripada Sayyidina Ali. Man allamani harfan kuntu lahu abdan in sya'a ba'a wa in sya'a a'taqa wa in sya'a taraka. Saya ngajar aku sopo huruf doang maka aku jadi budak daripada dengan ngajar aku sopo hurufmu. Lamun memilih jual aku rela terjual. Lamun memilih perdeka aku silakan perdeka. Lamun memilih tegaan aku jadi budak, aku pun sanggup jadi budak. Bahasa daripada Ali bin Abi Thalib. Nah jadi sanad daripada keilmuan ini adalah lamun telah terdaftar jadi santri, jadi murid, nanti tamat atau enggak berarti telah mendapatkan sanad ilmu. Walaupun di negara mungkin dari tarekat mungkin terbaiat kemudian arak mahar di nomor nikah. Yang penting adalah arak guru senyampaian niki karena memang adalah sangat penting masalah sanad ilmu. Nabi bahasa daripada ulama laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kande lambu dinara sanad daripada ilmu sapa dengan niscaya akan genemuni apapun si melek dengan si bekemele. Nah nikilah permasalahan mangke niki. Banyak dengan isi menurut nalar pikirannya lalu membahas tentang masalah agama, masalah Al-Quran sampai kepada masuk terjadilah ajaran-ajaran kafir terbungkus lagu sebungkus Islam. Parani merupakan ajaran Islam, parani ajaran Islam terutama sekali berkaitan ke hakikat dan marifat. Hakikat dan marifat ini banyak isi kadang-kadang ajaran kafir
di dalam ajaran marifat sineparanin terbungkus sisi marifat niki salah sopoknya sebagai salah sopok contoh bahwa hakikat Allah nu nyawa nih, hakikat Allah nu nyawa berarti selaku makhluk kan beliau nyawa. Arak nyawa ini kan terbagi jadi 4 macam. Pertama, arak nyawa hanya sekedar membentuk suatu makhluk ini untuk arak doa. Seperti batu misalnya, dia mengalami perubahan di luar pergerakan. Kemudian si kedua, arak nyawa isi mengparuhi makhluk Allah Ta'ala ini untuk berkembang. Lengan kontik jadi belo, lengan beri jadi belik. Lagu dan tahu bergerak. Arak bisa lelun kayu. Kemudian si ketelu, arak nyawa isi mempengaruhi bahwa makhluk niki ini berkembang dengan beri jadi belik, dengan kodek jadi belo, kemudian dengan payah jadi mokoh. Lagu dia tahu dah bergerak, tahu berpindah, lagu dan tahu berpikir. Ialah hewan pada umumnya niki selain daripada manusia. Kemudian si keempat adalah isi pada yang terpengaruh isi nyawa, tahu yang berkembang, tahu bergerak, tahu yang berpikir, lagu dengan tahu tasyakul. Ialah manusia. Manusia ini. Si kelima adalah nyawa si mempengaruhi jasadnya. Ini berkembang dengan berik jadi belik, kemudian dengan kontek jadi belo, tahu berpindah, kemudian tahu tasyakul. Ialah malaikat dan jin. Nah niki lamun sekian miliar banyaknya makhluk niki selaku memiliki nyawa, maka berarti sekian miliar loh ini Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu si yakin niki karena itu bungkus seolah-olah terbungkus si agama Islam. Lagu ngonek-ngonek kadang-kadang arahnya adalah tiba parana mengakui selaku agama no pada doang, karena inti daripada pengakuan adalah dalam hal ini mengakui arah nenek, kecuali di sini beragama maka jelas kita perbedaan. Dan inilah terus mengarah kepada reinkarnasi. Jadi nyawa niki menurut paham daripada makrifat semacam nikah, ya bau dan menwasuku dengan jokok jasad, ya minta jasad baru malik. Sehingga sekali nyawa terkadu sampai ribuan kali mati si misalnya si 100 berpindah tiba ke 100 sekian sampai hari kiamat ribuan kali terkadu nyawa si sekian si deparan si dengan si memahami reinkarnasi. Sementara dalam paham ajaran agama sekian nyawa adalah untuk sekian tubuh. Apabila subur dengan tubuh manusia misalnya niscaya lamun bagus pilihin aning ketolok, lamun lagi ya si jin penjara dia mereka malik jasad baru setahu dengan menghidupi jasad baru. Dan inilah sebagai salah satu contoh sehingga banyak niki isi muncul sebagai penceramah terkenal ujungnya adalah selalu menganggap bahwa semua agama niki pada Islam, kafir niki pada doa. Karena Nabi ya si meyakini bahwa azab kubur di nara, surga neraka di diri temesa, pokoknya piran-piran ya bau si temat dimati surga no, ya bau si derita neraka no, karena masing-masing dengan ya berbeda surga berbeda neraka. Jadi surga si pitu lapis no di nara, surga neraka si pitu lapis, surga si baru lapis no di nara menurut dia. Dan surga no merupakan areal sineparan. Jadi surga no menurut dia adalah psikologi, tidak psikologi, adalah hanya sekedar kejiwaan, faktor kejiwaan. Nah ini adalah sebagai salah sokok daripada Nabi penerus dari pelajaran Ibnu Arabin. Jadi Ibnu Arabin berbeda dengan Ibnul Arabi. Ibnu Arabin ini ya isi pelanjut daripada Abul Mansur Al-Hallaj. Si memiliki paham Wahidatul Wujud. Kemudian di Indonesia sejauh ini adalah Hamzah Pansuri, kemudian Siti Jenar. Nah adapun lamun Ibnul Arabi jakna adalah Abu Bakar Ibnul Arabi, adalah ahli fikih dan ahli tafsir bermazhab dengan mazhab Maliki. Kemudian dalam akidahnya adalah akidah Asy'ariyah pada Marantan Tiang Pelunggu. Nah adapun memang
sampai lamun Ibnu Arabi ini banyak ulama-ulama ngapirangnya paran kafir. Nah lamun ini yang pelungguh terserah tapi jasin paran Allah Ta'ala lah. Nah, mudah-mudahan lagu dan kafir, cuma tidak sampai terjebak dengan ajaran-ajaran semacam nikah. Dan ya pada umumnya akan sangat keras tapi sangat koras ngeraus kok kumbeknya karena malamnya ta'alam ya takalam saya isi nepacun karena belajar melalui para guru-guru maka kena raus pinter enak raus sangat pinter raus aku ngeraus isi di profesional di ilmiah nah raus doang padahal yang pelungguh harus raus profesional berdasarkan pikiran, berdasarkan ilmu kalam, ilmu mantek, kemudian harus terbingkai endah isi ilmu fikih, ilmu tasawuf, sehingga selaku ilmu tema di dalam yang pelungguh bertutur kata. Dan inilah ajaran daripada Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim. Qalilul kalam wa kathirus sukut. Sekedik sini ngeraos almarhum niki dan dia sangat-sangat banyak diam, banyak penduduk. Dan inilah memang termasuk zuriyah daripada Sayyidina Husain Marak Nikah. Karena zuriyah daripada Sayyidina Husain Marak Nikah lah ya qalilul kalam wa kathirus sukut. Jadi mudah-mudahan tiang pelungguh sebagai murid-murid daripada beliau dicari Allah Subhanahu wa taala keberkatan ilmu dengan para dikemasi tiang pelungguh melahirkan bidadari keturunan, kemudian para dikemasi zuriyah ilmiah, jadi arak sebaran zuriyah nasabiyah, arak zuriyah ilmiah. Mudah-mudahan bidadari tiang pelungguh para santriwan santriwati niki dicari keberkatan ilmu sila Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai pewaris daripada beliau, bibarakatil Fatihah.